apakah kita akan menggunakan do atau kita akan menggunakan does? Kita perhatikan ini. Oh, ternyata I adalah do. Sehingga kita pilih do dan kita buang does. Sehingga kalimatnya menjadi. So, kalimat interrogatifnya, apakah kami mempelajari bahasa Inggris? Di dalam bahasa Inggris kita tuliskan do/does we learned English. Oke, sekarang apakah kita akan menggunakan do atau does? Perhatikan lagi. We ternyata menggunakan kata bantu do dan kita buang does. Sehingga kalimatnya menjadi do we learn English? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Dear smart learners, Simple Present Part 3 adalah lanjutan dari pembahasan kita pada Simple Present Part 1 dan 2 yang mencakup pembahasan tentang declarative sentence, negative sentence, dan interrogative sentence di dalam kalimat nominal, dan pembahasan tentang question word di dalam kalimat nominal. Dan sekarang di Simple Present Part 3 kita akan menjelaskan tentang declarative sentence, negative sentence, interrogative sentence di dalam kalimat verbal. So, berikut ini adalah penjelasan-penjelasan akan materi-materi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, baik di dalam Simple Present Part 1 maupun di Simple Present Part 2. Di antaranya yaitu penjelasan tentang materi yang sudah dibahas di Simple Present Part 1, penjelasan tentang topik bahasan Simple Present Part 2, penjelasan tentang pengertian question word atau kata tanya di dalam bahasa Inggris, dan penjelasan tentang 4 subtopik pembahasan Simple Present yang meliputi ini, dan ini. So, bagian yang pertama ini kita sudah bahas di Simple Present Part 1. Bagian yang kedua ini sudah kita bahas di Simple Present Part 2. Dan bagian yang ketiga ini akan kita bahas di sini, Simple Present Part 3. Well, smart learners, declarative sentence pada pembahasan nanti akan kita beri tanda dengan tanda positif atau plus. Kalimat negatif atau negative sentence akan kita beri tanda dengan minus seperti ini. Dan kalimat interrogatif akan kita beri tanda dengan tanda tanya. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang declarative sentence, negative sentence, dan interrogative sentence di dalam kalimat verbal simple present, sebaiknya kita sudah memahami fungsi do dan does yang akan kita gunakan di dalam kalimat negatif, interrogatif, maupun question word. So, di sini, jika kita ingin membuat kalimat negatif, interrogatif, dan question word, kita harus menambahkan kata bantu do atau does. So, jika subjeknya I, you, they, we, maka kata bantunya adalah do. Sementara jika subjeknya she, he, dan it, maka kata bantunya adalah does. Don't worry, kita akan pahami ini nanti di dalam contohnya. Yuk, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang cara merubah kalimat deklaratif ke kalimat negatif. Ini adalah pattern dari kalimat deklaratif atau kalimat positif, yaitu ada subject plus verb atau kata kerja plus object. Di negatif ada subject plus does atau do plus not plus verb plus object. So,
Jika kita perhatikan dua pattern ini, maka kita akan menemukan subjek di kalimat positif, demikian juga di kalimat negatif. Kita menemukan verb di kalimat positif, demikian juga di kalimat negatif. Kita juga akan menemukan objek di kalimat positif, demikian halnya bahwa kita akan menemukan objek di kalimat negatif. So, pada prinsipnya di dua kalimat ini yang membedakan hanyalah penggunaan do dan does plus not pada kalimat negatif. Yuk, sekarang kita perhatikan contohnya. You study English. Kamu belajar bahasa Inggris. So, you kita turunkan, study kita turunkan, English kita turunkan. Sama. Tetapi, frasa study English kita geser ke bagian belakang. Seperti ini. Selanjutnya, di antara subjek you dan frasa study English, kita selipkan kata not. Dan ingat bahwa kata not tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditemani oleh does atau do. Tetapi, dalam pembentukan kalimat, kita harus memilih salah satu di antara dua kata bantu ini. Apakah kita akan memilih does atau kita akan memilih do? Caranya gampang, tergantung kepada subjeknya. Dan subjek dari kalimat you study English adalah you. Itu artinya kita harus menggunakan kata bantu do dan membuang kata bantu does. Kita pilih do, lalu kita buang does, sehingga kalimat ini menjadi you do not study English. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana caranya merubah kalimat deklaratif ke kalimat interrogatif, kalimat positif ke kalimat tanya. Yuk, ini adalah pola dari kalimat deklaratif atau kalimat positif verbal simple present, yaitu ada subjek plus verb plus object. Ini adalah kalimat interrogatifnya. Ada does slash do plus subject plus verb plus object dan question mark. So, sekarang kita coba perhatikan dua pola ini. Di kalimat positif kita temukan subjek, demikian juga di kalimat interrogatif. Di kalimat positif kita temukan verb, demikian juga di kalimat interrogatif. Di kalimat positif kita temukan objek, demikian juga di kalimat interrogatif. Tetapi yang tidak ada di kalimat positif adalah does and do. So, sekarang kita perhatikan contoh ini. You study English. Kita menggunakan contoh yang sama dengan yang tadi di slide sebelumnya. You kita turunkan, study kita turunkan, English kita turunkan. Sama bentuknya, tetapi sentence ini kita geser ke arah belakang. Yuk, pelan-pelan kita geser ya. Study-nya kita geser juga. You-nya juga kita geser. Sama bentuknya dengan kalimat positif. Setelah kita menggeser kalimat ini, maka ada ruang di sini. Kita masukkan do slash does. So, kita harus memilih apakah kita akan menggunakan do atau does. Dasarnya adalah perhatikan subjeknya. Subjeknya ternyata you. Sehingga jika subjeknya you, maka kata bantunya adalah ternyata do. Sehingga kita pilih do dan kita buang does. Dan jangan lupa kita letakkan tanda tanya di bagian ujung dari kalimatnya. Sehingga kalimat ini menjadi do you study English? Artinya adalah apakah kamu belajar bahasa Inggris? Jawabannya nanti boleh ya atau tidak. Yes, I do atau no, I don't.
sekarang kita masuk ke latihan merubah kalimat deklaratif ke dalam kalimat negatif. Kita mempunyai kalimat, saya menyayangimu. So, in English we say, I love you. Jika kita ingin merubah kalimat, saya menyayangimu, ke dalam kalimat negatif, gampang banget. Kita hanya tambahkan kata tidak. Tetapi di dalam bahasa Inggris, kita tuliskan seperti ini. I do atau does not love you. So, tugas kita adalah apakah kita akan menggunakan do atau kita akan menggunakan does. Kita perhatikan ini. Oh, ternyata I adalah do. Sehingga kita pilih do dan kita buang does. Sehingga kalimatnya menjadi I do not love you. Ini adalah contoh kedua. Kamu bicara bahasa Inggris atau kamu bicara dengan bahasa Inggris. In English we say, you speak English. Yuk. Di dalam bahasa Indonesia kita hanya menambahkan kata tidak. Tetapi di dalam bahasa Inggris we say, you do atau does not speak English. Dengan keterangan bahwa kata not tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus ditemani oleh do atau does. Tetapi apakah kita akan menggunakan do atau does tergantung subjeknya. Ternyata subjeknya adalah you. So, you menggunakan do sebagai kata bantu. Dan akhirnya does-nya kita buang. So, kalimat ini menjadi you do not speak English atau you don't speak English. Oke, sekarang kita mempunyai kalimat John membaca sebuah buku. So, in English we say John reads a book. Di dalam kalimat negatif kita katakan John tidak membaca sebuah buku. So, di dalam bahasa Inggris kita tuliskan John does not read the book. Apakah kita akan menggunakan do atau does? Yuk, kita lihat di sini. John itu laki-laki. So, pronounnya he. Dan he menggunakan kata bantu does. Sehingga John sama dengan menggunakan kata bantu does. So, kita buang kata bantu do. Dan kalimat ini menjadi John does not read the book. John does not read the book. Kita masuk ke kalimat kami atau kita mendengarkan musik. In English we say, we listen to the music. Kami atau kita tidak mendengarkan musik. Kita tuliskan seperti ini di dalam bahasa Inggrisnya. We do/does not listen to the music. So, apakah kita akan menggunakan do atau does? Yuk, lihat subjeknya. Ternyata subjeknya adalah we. Dan we menggunakan kata bantu do. Sehingga kata bantu does harus kita buang dan kalimat ini menjadi we do not listen to the music. Kalimat terakhir dari deklaratif to negatif. Kucing itu menangkap tikus. The cat catch the mouse. Kucing itu tidak menangkap tikus. Di dalam bahasa Inggris kita tuliskan the cat does not catch the mouse. So, apakah kita akan menggunakan do atau does? Kita kembali lagi ke sini. Enggak kita temukan the cat. Tapi ingat kata the cat itu bisa digantikan dengan it. So, it menggunakan kata bantu does. Sehingga kata bantu do kita buang dan kita menggunakan kata bantu does. Sehingga kalimat ini menjadi the cat does not catch the mouse. Di sini, di kalimat deklaratif kita menemukan huruf S pada kalimat John reads the book dan the cat catches the mouse. Huruf S dan ES pada kalimat John read the book dan the cat catches the mouse disebabkan oleh subjek ini. Pada kalimat John disebabkan oleh John, pada kalimat the cat disebabkan oleh the cat. So, keterangan singkatnya kira-kira begini. Tambahkan huruf E dan S setelah kata kerja yang berakhiran dengan CH, SH, XO, dan S. Tetapi tambahkan S saja setelah kata kerja yang tidak berakhiran dengan CH, SH, XO, dan S. Kira-kira begini ya.
Apabila sebuah kalimat diawali oleh subjek she, he, dan it, maka kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Tetapi apabila subjek dari sebuah kalimat terdiri dari I atau you atau they atau we, maka kata kerjanya tidak ditambahkan apapun. Untuk lebih detail pembahasan tentang penambahan s atau es, kita akan bahas di slide ini dengan judul as, es, ies in use. Oke, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, move declaratives to interrogative. Di sini kita mempunyai kalimat, kamu mengajarkan aku. In English we say, you teach me. You teach me. So, interrogatifnya, apakah kamu mengajarkan aku? Gampang, do/does. You, subjeknya adalah you. So, apakah kita akan menggunakan do atau does? Perhatikan subjeknya. Subjeknya ternyata you. You adalah do. Oke, sekarang kita buang does-nya. Sehingga kalimat ini menjadi, do you teach me? Do you teach me? Oke. Kita masuk ke contoh kalimat yang kedua. Kami mempelajari bahasa Inggris. We say in English, we learned English. So, kalimat interrogatifnya, apakah kami mempelajari bahasa Inggris? Di dalam bahasa Inggris kita tuliskan do/does we learned English. Oke, sekarang apakah kita akan menggunakan do atau does? Perhatikan lagi. We ternyata menggunakan kata bantu do dan kita buang does sehingga kalimatnya menjadi do we learn English? Do we learn English? Kalimat ketiga dari exercise 2. Dia laki-laki menulis sebuah surat. So in English we say he writes a letter. He writes a letter. So di dalam interrogative kita tulis begini. Apakah dia laki-laki menulis sebuah surat? So, apakah kita akan menggunakan do atau does? Perhatikan subjeknya. Subjeknya adalah he. So, kalau he menggunakan kata bantu does, kita buang do sekarang. Does he write a letter? Does he write a letter? Ini adalah kalimat yang keempat dari exercise yang kedua. Mereka menonton TV. In English we say, they watch TV. They watch TV. Apakah mereka menonton TV? Do or does? Perhatikan subjeknya. They ternyata menggunakan kata bantu do dan kita buang does-nya. Sehingga, do they watch TV? Do they watch TV? Oke, ini atau hal ini memakan waktu. It takes time. It takes time. Apakah hal ini memakan waktu? Apakah hal ini menghabiskan waktu? So, pada kalimat interrogatif ini, apakah kita akan menggunakan do atau does? Yo, kita perhatikan subjeknya. Ternyata subjeknya adalah it. Dan it menggunakan kata bantu does. So, kita buang do-nya. Sehingga kalimat ini menjadi, does it take time? Does it take time? Dear smart learners, pada kalimat he writes a letter and it takes time, kita juga temukan huruf S. Ini disebabkan oleh subjek ini. Seperti yang kita jelaskan pada slide yang sebelumnya. Well, smart learners, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan much obliged.